A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, khususan nikmatul iman wal Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan hidup yang terbaik, ya, hidup dalam iman dan Islam. Oleh karena itu kita jaga iman Islam kita, ya. Karena tidak semua manusia itu mendapatkan hidayah untuk menerima nikmat iman Islam. Jamaah sekalian, kita masih melanjutkan kajian Tauhid Asma wa Sifat. Pagi ini kita bahas Al-Qarib, ya, wal Mujib. Al-Qarib, Allah disebut Al-Qarib itu yang maha dekat. Al-Mujib, Allah yang maha mengabulkan. Di dalam Al-Quran, misalnya di surah Hud ayat 61, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila Thamud akhahum Shaliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Ini ayat luar biasa ini. Wa ila Thamud, dan kepada kaum Thamud, ya. Kemudian diutus akhahum Shaliha. Diutus dari saudara mereka, kalangan mereka itu adalah Soleh, Nabi Soleh maksudnya. Qala, kemudian Nabi Soleh ketika berdakwah kepada kaum Thamud itu mengatakan, jadi ucapan beliau ini, ucapan Nabi Soleh itu juga ucapan-ucapan yang sama nabi-nabi yang lain ketika berdakwah menyampaikan ke umatnya, ke masyarakatnya. Ya, jadi di surah Hud itu ucapan ini diulang-ulang. Nabi siapa mengatakan ini, Nabi sama ini. Silahkan nanti dicek di surah Al-Hud, di surah Hud. Ya. Apa yang diucapkan? Qala ya qaumi butuwaha, hai kaumku, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh, yang tidak ada Tuhan sesembahan kecuali hanya Dia. Huwa ansha'akum minal ardi, Dia, ya, Dia Allah itu telah menciptakan kamu di bumi, ya, di atas bumi, ya, awal-awalnya Adam dari tanah dan seterusnya itu. Wasta'marakum fiha, dan Allah kemudian menjadikan kamu itu pemakmurnya, yang memakmurkan. Atau bisa juga bermakna dan Allah memakmurkan kamu, dan kemudian juga kamu harusnya memakmurkannya, memakmurkan bumi itu. Fastaghfiruhu,
maka mohon ampunlah kepadanya, kepada Allah. Sumatubu ilaih, kemudian bertobatlah kepadanya. Inna Rabbi, sesungguhnya Robku, Tuhanku, Qaribum mujib. Qarib itu yang maha dekat, sangat dekat ya. Dan mujib, Allah yang maha memperkenankan doa, yang mengabulkan. Nah, jamaah sekalian, dua nama Allah ini disebut sekaligus di ayat ini. Jadi ada banyak nama-nama Allah yang digandengkan, dua nama digandeng. Dan artinya gandeng ini penuh makna ya, bukan berarti tidak bermakna, tetapi bahkan maknanya itu sangat kuat karena antara dua itu digabung dan dipastikan bahwa dua nama yang berhubungan itu, yang berjejer itu pasti berhubungan. Qaribum mujib ya. Jadi kalau qarib maha dekat ini, kalau dimensi manusia itu bisa bermakna, kalau kita manusia ya dekat-dekat dalam dimensi ruang ya. Ya, jadi dekat itu. Ya, dekat, duduknya dekat, rumahnya dekat, dekat itu. Itu dimensi ruang. Kalau kita dimensi manusia, kemanusiaannya. Kalau kita ambil dimensi waktu, dekat itu ya waktunya pendek, ketemu pendek atau waktu yang singkat gitu. Ya, jadi dekat. Nah, dalam kita menafsirkan qarib boleh saja. Jadi Allah maha dekat itu, Allah itu memang dekat dengan kita. Ya, katakanlah jejer kita. Ya, tidak jauh jejeran atau dekat sekali dengan kita. Atau bahkan mungkin di hadis ya sebutkan bahwa Allah itu dekat dengan urat nadi kita atau apa di dalam kita itu. Jadi ini penggambaran dimensi ruang kata dekat itu. Jadi, nah kalau kita lihat manusia kita ya, dekat dengan seseorang, dengan orang lain dekat ya. Ya, jadi dekat kita jejer gitu ya. Itu kalau dekat kita bicara pelan aja kedengaran ya. Kedengaran ya. Jadi apalagi bicara yang agak keras pasti kedengaran dengan yang dekat itu. Apalagi Allah yang Sami'un maha mendengar. Kita batin aja Allah mendengar kok apa yang kita batin. Suara apa ya? Suara hati kita ya. Bukan suara mulut kita. Kalau suara mulut kita ada suaranya pasti Allah mendengar. Dan kemudian suara hati yang dalam dimensi kemanusiaan suaranya nggak kedengaran, itu pun Allah pasti mendengar suara hati kita. Lagi batin tok lah, batin ngomong apa itu Allah tahu. Jadi qaribun maha dekat itu maknanya kedekatan Allah itu ya kedekatan yang sempurna, yang luar biasa. Ya sebenarnya terlalu kecil ya kalau kita ya bukan membandingkan ya. Kalau kita lihat kata dekat dalam dimensi manusia itu, kalau itu diterapkan ke Allah ya itu terlalu kecil lah. Ya, jadi makanya kita sampaikan dimensi manusia ini itu agar kita paham maksudnya dekat itu apa itu. Jadi dekat di sini bisa kalau manusia ya dimensi ruang, dimensi waktu, dimensi ruang waktu ya, dan dimensi kemanusiaan ya. Dimensi kemanusiaan itu hati nurani anak. Katakanlah hati seorang ibu lah. Hati seorang ibu itu dekat dengan anak-anaknya. Walaupun anaknya itu kos di luar kota karena kuliah misalnya. Kalau anaknya itu lagi punya problem apa, itu biasanya hati nurani ibu itu kroso. Kok aku rasanya ra enak ngene-ngene. Anakku piye berarti. Kadang kroso. Nah, itu kedekatan hati
manusia ya. Nah Allah jauh lebih besar, lebih agung dari kata dekat dalam dimensi manusia. Jadi makanya di dalam ayat yang tadi surah Hud tadi, jadi ucapan semua nabi itu sama ya. Ibadahlah pada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah itu. Kamu ibadah pada Allah karena tidak ada Tuhan yang diibadati kecuali hanya Allah. Itu ucapannya sama, nabi siapapun mulai dari Nabi Adam sampai terakhir itu sama itu. Termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu sama sekali tidak pernah mengajarkan Tuhan itu tiga. Enggak pernah Nabi Isa itu. Sama sekali tidak pernah. Maka ucapannya sama. Jadi semua nabi itu sama, sehingga kalau dengan nanti ngaji Al-Baqarah 130 sampai 140 yang isinya adalah bahwa ternyata semua nabi itu muslim semua. Karena membawa misi yang sama. Misinya ya sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. La ilaha illallah. Ya, jadi tidak ada Tuhan yang sembah kecuali Allah, dan yang namanya beribadah itu hanya kepada Allah. Nah kemudian di dalam ayat tadi ditegaskan Allah menciptakan kita di atas bumi ini, kemudian Allah memakmurkan kita, memberi kemakmuran manusia ya. Dan kemudian Allah memerintahkan manusia, setelah Allah memakmurkan manusia, Allah memerintahkan manusia untuk manusia juga memakmurkan bumi di mana dia tinggal. Nah, fungsi untuk memakmurkan itulah fungsi tujuan manusia diciptakan Allah, yang fungsi yang kedua yaitu khalifatullah. Jadi fungsi atau tujuan Allah ciptakan manusia yang pertama sebagai Abdullah, abdi Allah yang menyembah beribadah pada Allah. Ini sesuai dengan ayat ini. Tadi yang pertama kan la ilaha illallah dulu. Ya, dikatakan u'budullah, ibadah pada Allah. Wa ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan selain Dia. Itu sisi Abdullah, fungsi manusia. Ya. Tujuan Allah ciptakan manusia yang pertama sebagai Abdullah, beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, khalifatullah, yaitu menjadi wakil Allah untuk mengatur, memakmurkan bumi ini. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia, diberi kemakmuran, ya, artinya diberi anggota tubuh yang sehat, kemudian diberi kebutuhannya. Allah ciptakan air, udara, api, bahan makan dan sebagainya. Dan kemudian Allah perintahkan manusia supaya memakmurkan bumi ini. Ya, memakmurkan dalam segala bidang ya. Kita di yayasan ini ya bergerak di dunia pendidikan dan kesehatan misalnya. Bimakna apa? Kita melaksanakan perintah Allah, memakmurkan kehidupan bumi ini di bidang pendidikan dan kesehatan. Ada yang di bidang lain, di bidang pertanian, ya, peternakan, perikanan dan sebagainya. Memakmurkannya dengan itu. Ada di bidang ekonomi. Ya, kita juga yayasan sudah merambah ke ekonomi ini. Ya. Jadi memakmurkan kehidupan manusia di bidang ekonomi. Ya, ada yang lain di bidang politik, ada yang lain di bidang olahraga, seni misalnya, bidang teknologi misalnya, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika orang manusia memakmurkannya itu, maka cara memakmurkannya dengan cara-cara yang dibenarkan Allah, dengan cara mengikuti petunjuk aturan Allah. Ya, karena kita itu diberi mandat oleh Allah untuk mengatur, mengelola, memakmurkan kehidupan di bumi ini. Maka cara kita mengatur, bahkan kita mulai dari niatnya, yang tepat kita awali dengan niatnya itu karena Allah, niat memakmurkannya. Jadi jenengan semua kerja di sini itu menjadi bagian memakmurkan kehidupan di bidang pendidikan, kesehatan misalnya. Nah, diawali niatnya karena Allah, karena itu diperintah Allah. Dilanjutkan dengan cara-cara yang dibenarkan Allah. Kemudian dilanjutkan yang terakhir tujuan. Tujuannya mencapai ridha Allah, libtigha'i mardatillah, untuk mencari ridhonya Allah.
Ya, menjadi Abdullah, menjadi Khalifatullah itu 3 ini harus. Ya, masih ingat ya, 3 keywords for life. Ada 3 kata kunci kehidupan. Yang pertama, Mas Mus masih ingat itu? Oh, Mas Mus. Why? Why jawabnya apa? Why, mengapa? Itu kan niatnya. Because of Allah. 1. Yang kedua, how, bagaimana? Bagaimana itu caranya, prosesnya, kegiatannya? Jawabannya apa? Way of Allah, cara Allah. Ya, cara yang dibenarkan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, what for? What for itu tujuan. Sesuatu yang akan dituju, yang diperoleh, itu apa? Pleasure of Allah, yaitu ridhonya Allah, mardatillah. Jadi 3 keyword for life, 3 kata kunci untuk kehidupan. Maka di mana saja kita hidup, ini dibawa, ini 3 kunci itu dibawa semua. Ya, nanti di bidang ekonomi dibawa. Ketika misalnya mau bisnis, jualan misalnya, ya jualan itu niatnya karena Allah, dengan cara yang dibenarkan Allah, tujuannya ridho Allah. Kita bawa ke area luas ya, namanya lapangan sepak bola, berolahraga lah. Olahraga itu juga demikian, niat karena Allah, cara yang dibenarkan Allah, tujuannya ridho Allah. Memakmurkan supaya warga manusia itu pada sehat-sehat, jasmani, rohani misalnya. Nanti bidang politik, di bidang kesehatan, apapun itu juga 3 kata kunci itu dibawa. Nah, ini makna ayat ini yang menyebutkan wa yasta'marukum fiha, dan Allah memerintahkan kamu untuk memakmurkan di dalamnya. Ya. Kemudian masih dilanjutkan, fastaghfiruhu, maha mohon ampun pada Allah, istighfar. Karena yang namanya manusia itu lemah, godaan setan dan godaan dunia yang penuh setan ya, itu menggoda manusia, sehingga ketika memakmurkannya itu kadang-kadang tidak mengikuti cara Allah tapi cara nafsunya sendiri. Niatnya bukan karena Allah tapi ya niat nafsunya sendiri. Tujuannya bukan ridhonya Allah ya. Asal oleh duit halal haram gak urusan, ada itu lah. Ini ada hadisnya. Jadi suatu saat kata Nabi, orang itu gak peduli dengan amalnya, halal haram gak urusan, yang penting dapat penghasilan ya, dapat duit, dapat gaji dan semacamnya itu, dapat kursi juga, ya halal haram gak urusan. Ya, ternyata ada dan mungkin banyak manusia kayak gitu. Maka Allah ingatkan, fastaghfiruhu. Ya, istighfar, mohon ampun kepadanya, kepada Allah. Tidak hanya istighfar, summa tubu ilaih. Ya. Kalau cuma istighfar, manusia itu ya karena lemah ya kadang-kadang kapok lombok. Bertos nggih kapok lombok. Pedes banget lomboknya. Sesuk baleni meneh lomboknya. Ya, sesuk baleni meneh gitu. Ya, itu namanya tidak kapok namanya. Makanya Allah mau menguatkan. Jadi fastaghfiruhu summa tubu ilai. Mohon ampunlah padanya, pada Allah, kemudian bertobatlah kepadanya. Jadi tidak sekedar kita istighfar mohon ampun, tapi tobat. Ya tobat itu artinya ya satu, kalau tahapannya menyadari kesalahan, kemudian mohon ampun, setelah itu berusaha tidak mengulangi lagi, terus nutupi dengan perbuatan-perbuatan yang baik setelah itu. Ya, jadi poin dalam tobat yang sangat penting itu ya, setelah mengakui kesalahan mohon ampun juga nyusul dengan perbuatan-perbuatan baik. Kalau belum artinya tobatnya belum sempurna. Ya, kalau dulu itu misalnya pelit medit misalnya, ya harus diubah menjadi lomo ya. Menjadi lomo itu namanya tobat. Kalau dulu marah-marah, sering marah-marah, ya istighfar atas kemarahannya. Tidak hanya itu, harus mengubah marah menjadi ramah, menjadi ramah. Itu baru tobat namanya. Nah, kemudian jamaah sekalian, di akhir ayat tadi, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, qaribum mujib, itu dekat dan maha mengampulkan. Ya, jadi dekat itu menyadarkan kita Allah itu
dekat dengan kita, melihat kita, mengetahui kita, mendengar kita. Ketika memakmurkan bumi ini, hidup di ini, ya. Kita beribadah, Allah itu mengetahui, mendengar, Allah itu melihat, ya. Kemudian ketika kita fastaghfiruhu, mohon ampun kepadanya, Allah itu muji yang maha mengabulkan doa. Doa dan permintaan apa ya dikabulkan. Nah, jemaah sekalian, di dalam ini ayat yang juga sering saya sampaikan ya. Ketika doa, karena Allah itu mujib ya, maha mengabulkan, tentu Allah akan memberikan syarat ketika mengabulkan. Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi, dan jika hambaku tanya tentang aku, tentang ibadi anni, tentang aku, tanya tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya itu qarib, aku ini dekat. Ya. Jadi Allah itu bersifat dekat, namanya qarib, sifatnya dekat. Yang tadi sudah saya sampaikan tentang dekat. Uji budak watadai, aku mengabulkan ya doa-doa ya, idza da'ani, kalau manusia berdoa. Falyastajibuli, maka manusia itu harus memenuhi mauku. Wal yu'minu bi, dan iman kepadaku, la'allahum yarsudun, supaya mereka itu memperoleh kebenaran, petunjuk untuk dapat kebenaran. Ya. Jadi ini juga memperkuat Allah itu dekat. Ya. Jadi ya kalau dekat ya dimensinya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian mengabulkan doa, Allah itu al-mujib, mengabulkan doa itu dalam ayat ini ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, manusia itu harus mau memenuhi maunya Allah. Derek kersanipun Gusti Allah. Ya. Is bangun turut manut yang Gusti Allah. Bisa diuraikan dengan imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah, wajtinabu nawahi, melarang atau menghindari larangan Allah. Itu syarat pertama, fal yastajibuli, tadi syaratnya itu. Ya. Sehingga ada ya di hadis lain yang agak panjang itu, orang-orang yang mengabaikan sholat, apa meneh ora sholatan itu. Orang-orang mengabaikan sholat itu sudah termasuk orang-orang yang kurang taat pada Allah dalam hal sholat. Ya. Jadi orang mengabaikan sholat itu diancam dengan 15 siksaan. 15 itu termasuk dalamnya 6 di dunia, 3 sakaratul maut, 3 alam kubur, dan 3 alam akhirat. Lengkap sudah itu. Dikepung kayak gitu, Israel bisa menghindar belas. Ya. Jadi orang yang mengabaikan itu ya kita pastikan celaka gitu aja dengan ancaman ini tadi. 6 di dunia itu diantaranya amalnya tidak diterima Allah, amal kebaikannya. Ya, buat api koyo ngopo anggar ngabaikan sholat, apa nek ra sholat tidak diterima. Doanya tidak dikabulkan. Termasuk kalau didoakan oleh orang yang dianggap soleh ya. Bahayai kula dipun dongaaken, bahayai mugi-mugi kita sehat, rezeki cukup dan sebagainya. Tapi wong sing njaluk donga kuwi ora tau salat atau mengabaikan salat, itu dunianya kiai ra kabul. Ya. Kemudian hidupnya itu juga tidak berkah di dunia ini. Rezekinya enggak berkah, ya umurnya enggak berkah. Tidak berkah. Tidak berkah itu maknanya apa? Tidak menambah kebaikan, karena al-barakah iyadatul khair. Yang namanya keberkahan itu penambahan kebaikan. Jadi uripe ora tambah apik maksudnya. Ya setak, mandek atau malah menurun. Malah menurun. Tidak tambah baik. Tentu baiknya ini baik menurut Allah dan Rasulnya, bukan baik menurut nafsu manusia, bukan. Ya.
Nah, jemaah sekalian, ada banyak ayat yang menyinggung tentang tadi Qarib, Al-Mujib, misalnya As-Saba ya. Saba 50, surat Saba ayat 50. Kul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib ya. Di bagian belakang innahu, sesungguhnya Allah sami'un qarib, jadi maha mendengar dan maha dekat ya. Katakanlah ya, makna yang lengkapnya, katakanlah jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku. In dhalaltu fa innama udhilla ala nafsi. Jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Ya, ingat ya, kalau kita berbuat salah, salahnya kepada diri kita, bukan untuk orang lain. Ya. Sebaliknya, kalau ingin baik, baik kepada kita. Tinggal sekarang kita, sikap kita kepada diri kita mau apa? Mau menjadikan diri kita baik atau buruk. Kalau kita ingin menjadikan diri kita itu menjadi baik-baik saja, maka kita harus menjadi orang-orang yang baik-baik saja. Tetapi kalau manusia itu berbuat buruk, ya, itu keburukan dan kesesatannya itu kembali kepada dirinya. Ya, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Itu harus diingat betul itu. Ya. Yen kowe awakmu pengen penak, ya dadi wong sing kepenak. Ping apik dadi wong apik. Tapi kalau kita manusia berbuat buruk, ya udah, tunggu aja keburukannya kembali kepada kita. Bisa aja keburukan sekarang di dunia sampai nanti di akhirat. Ya. Dilanjutkan di ayat ini menarik ini. Fa ini tadaitu. Kalau aku mendapatkan petunjuk untuk berbuat baik ya, fa bima yuhi ilayya rabbi ya. Dan jika aku mendapatkan petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku ya. Ini ucapan firman-Nya Allah ditujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, diteruskan ke kita. Jadi ini berlaku buat kita. Kalau kita berbuat buruk ya karena nafsu kita. Tapi kalau kita itu berbuat baik, itu karena Allah memberikan petunjuk lewat wahyunya. Ya. Jadi manusia itu jangan kemaki ya, kemayu, kementerus, keminter, kembedi gitu. Sok bener, sumber kebenaran gitu. Sok baik ya. Kita berbuat baik itu karena diberi petunjuk Allah untuk berbuat baik. Kita itu benar karena diberi petunjuk Allah, kita itu benar. Dan kita ngikuti petunjuk Allah itu. Ya. Tapi kalau kita berbuat buruk, itu salahmu dewe orang mengikuti petunjuk Allah. Karena kamu lebih mengikuti ke setan. Dan itu kalau kamu buruk, ya kamu sendiri yang menyebabkan keburukan itu gitu loh. Kalau kamu berbuat baik, jangan ngaku-ngaku berbuat baik. Ya. Jadi Mayahdillahu fahuwal muhtad, siapa yang diberi petunjuk Allah, dia dapat petunjuknya ya. Jadi kebenaran, kebaikan dalam diri kita itu kita harus meyakini sebagai beriman itu sumbernya dari Allah. Dan atas kehendak Allah, Allah memberikan petunjuk ke kita sehingga kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar. Tetapi kalau manusia itu berbuat buruk, berbuat salah, itu kesalahan manusia sendiri karena dia tidak mau mengikuti petunjuknya Allah. Dia memilih petunjuknya setan. Jadi rumusnya kalau ngikut ayat ini ya, rumusnya begitu. Kemudian innahu sami'un qarib, sesungguhnya dia Allah itu maha mendengar, sami' qarib, maha dekat gitu. Ya. Nah, jamaah sekalian, ya kalau kita ngaji ayat-ayat yang lain memang masih banyak ya. Jadi ada satu hadis
Ini riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ya. Jadi man taqarraba ilayya sirran taqarrabtu ilahi dzira'an ila akhirih. Saya singkat saja. Nabi menyatakan ya, ini hadis qudsi ya. Nabi menyatakan hadis qudsi yaitu firman Allah yang tidak dimasukkan di Quran tapi disampaikan Nabi, itu hadis qudsi. Nabi menyampaikan firman Allah begini, siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Siapa yang mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari. Masya Allah. Ya. Allah selalu dan pasti lebih baik dari sikap kita. Ya, kalau kita sudah merasa rajin sholat, rajin dungo, ya, kita merasa dekat, ibaratnya tadi. Ya. Jadi artinya apa? Allah itu memberi reaksi lebih cepat, lebih dekat daripada apa yang kita lakukan. Jadi mendekatnya tadi, ya, sejengkal, Allah lebih pendek lagi, sehasta, dekatnya itu. Jadi kalau kita buat meteran begini kira-kira, kalau kita dekat, itu dekat Allah merasa 20 meter, Allah dekatnya 10 meter. Ya. Kalau kita dekatnya 10 meter, Allah dekatnya 5 meter. Kalau kita dekat dengan Allah 5 meter, Allah dekatnya 2 meter atau 3 meter itu. Ya. Artinya kedekatan Allah itu mengalahkan segalanya. Jadi jangan meragukan kedekatan Allah kepada kita. Sehingga akibatnya kalau dalam dimensi kemanusiaan tadi ya, kalau dekat itu ibarat kita bicara lirih-lirih aja wis kerungu kan gitu. Bisik-bisik itu mesti dari yang dekat, wis cedak banget bisik-bisik. Padahal bisik-bisik ini suaranya enggak ada ibaratnya ya. Tapi kedengaran di sebelah kita bisik karena bisik-bisik. Itu dimensi manusia dekat gitu. Gusti Allah itu enggak usah kita bisiki, batin wis ngerti kok. Itu saking dekatnya. Maka yang namanya qoribun itu memberi pelajaran kepada kita, menyadarkan lagi kepada kita, Allah pasti Maha mendengar, Allah pasti Maha melihat keadaanku, Allah pasti Maha mengetahui tentang diriku. Ya. Apalagi tadi qoribun mujib digabung. Ya, karena kita dekat, Allah ngasih. Itu kan sesuatu yang sangat-sangat wajar kalau dalam dimensi manusia ya. Ya, kalau kamu punya teman dekat, kamu akan dikasih temanmu kok. Ya, dikasih peluang ya, dikasih kesempatan, dikasih informasi tentang pekerjaan. Barangkali malah ono diangkat jabatan. Kalau banyak orang yang dekat dengan presiden, kemudian presiden ngangkat dia jadi pejabat. Itu kalau dimensi kemanusiaan kita memang begitu. Ya. Allah lebih dari itu. Apalagi yang dekat, Masya Allah. Ya. Kita dekat Allah itu Allah lebih dekat lagi. Ditambah mujib itu Allah akan ngabulkan mau kita apa. Ya. Jadi kalau tadi syaratnya saya katakan doa terkabul, syaratnya satu memenuhi maunya Allah, yang kedua syaratnya wal yu'minu bi, dia beriman. Jadi orang yang memenuhi maunya Allah dan orang yang beriman, itulah orang dekat kepada Allah. Dan itu yang akan menerima terkabulnya doa. Jadi kalau kita dekat pada Allah, ya, taqarrub ilallah istilahnya, ya, atas kehendak Allah apapun yang kita minta kita dapat. Nah, wujud kedekatan kita, ya, terutama melalui sholat, terutama. Dan juga zikir-zikir dua sholat, termasuk maca Quran, ya, termasuk doa-doa, ya. Kita mau makan ada doanya, ya kan? Itu menunjukkan kedekatan kita dengan Allah dengan makan itu. Jadi waktu kita makan minum dekat Allah, waktu kita tidur dekat Allah, waktu kita bekerja dekat kepada Allah, waktu kita belajar dekat kepada Allah, waktu main sepak bola juga dekat kepada Allah. Waktu kita apapun yang kita lakukanlah, itu taqarrub ilallah, dekat kepada Allah. Ya. Nah, itu keyakinan kita orang beriman. Masih 5 menit, silahkan ada pertanyaan.
Ini nanti 9 kurang 4 kita selesaikan. Monggo. Kalau enggak tak tambah diskusi lagi. Tak tambah dulu ya, diskusinya ini juga bagus ini. Saya baca terjemahannya aja. Ini riwayat Muslim, insyaallah sahih ini. Ya. Allah berfirman begini, wahai hambaku ya ibadi, ya. Lau anna awalakum wa akhirakum ila akhirih. Wahai hambaku, seandainya generasi pertama dan terakhir kalian, wahai generasi ya, awal sampai akhir itu, baik dari kalangan manusia maupun jin maupun seluruhnya berdiri di atas sebuah bukit. Lalu mereka semua meminta kepadaku. Lalu aku mengabulkan permintaan masing-masing mereka. Niscaya yang demikian itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun, kecuali seperti berkurangnya sebatang jarum bila dicelupkan ke laut. Ya, kabeh sak donya ki njaluk kabeh njaluk Gusti Allah itu. Padahal Allah itu Al-Mujib, yang mengabulkan. Ya, memenuhi penjaluan tadi. Kabeh dipenuhi kabeh. Itu kerajaan Allah tidak berkurang. Masih kaya raya Allah itu, masih sangat kuat. Njaluk kabeh. Ya, dari Nabi Adam manusia pertama sampai nanti manusia terakhir lah. Jumlahnya perang miliar. Sekarang ini sekitar 6 miliar penduduknya. Kurang lebih 6 lebih itu. Wong 6 miliar atau lebih, wong 10 miliar sampai njaluk kabeh dikabulkan semua. Itu tidak mengurangi kekuasaan, kekayaan, keperkasaan Allah. Ya. Jadi ya enggak usah khawatir ya. Gue kayak tak jaluin kok stoknya habis, itu masalah masudon sama Allah, itu enggak boleh kayak gitu itu. Ya. Enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh sama sekali sudon sama Allah dan Rasulnya. Ya. Berpikir negatif enggak boleh, sama sekali tidak boleh. Sedikit pun enggak boleh. Batin elek enggak boleh. Batin elek Kanjeng Nabi, batin elek firman-Nya Allah, batin elek Gusti Allah. Naudzubillah, itu jangan sampai terjadi. Monggo ada pertanyaan. Pak Mus ya. Ya, ini waktunya sedikit lagi ya. Bagaimana kita bisa merasakan, Pak? Ya. Kita itu kadang saya itu ingin sekali dekat dengan Allah, karena ingin mendekatkan diri. Ya. Itu mungkin waktunya itu kan waktu tertentu. Ya. Itu kemudian kita itu bisa merasakannya itu gimana Allah itu dekat dengan kita. Ya, jadi dekat kepada Allah itu menyangkut seluruh dimensi ruang di mana saja. Tidak hanya dalam masjid dekat Allah itu. Ya. Kita itu kerja di tempat kerja dekat dengan Allah bisa. Bahkan main bal-balan yang sepak bola merah dekat Allah bisa itu. Di mana saja. Menembus seluruh dimensi waktu kapan saja. Tidak hanya pas waktu kita sholat lima waktu, enggak. Kapanpun bisa kita dekat Allah. Nah, kemudian tata cara teknisnya tadi, utamanya, cara yang sangat utama mendekatkan diri Allah adalah sholat. Ya. Kalau ada manusia yang mengabaikan sholat atau bahkan tidak sholat, tanda dia jauh kepada Allah. Maka tadi, ini yang penting, yang di dunia siksaannya satu lagi, tak ingatkan yang dunia. Allah mencoret dia dari daftar orang soleh itu. Kalau dia ngabaikan sholat, apa benar orang sholat? Artinya di mata Allah bukan orang baik. Itu. Ya. Utamanya sholat. Sholat yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Kemudian baca Quran juga itu. Ya. Baca Quran, kita kan baca ayat kitabiah. Kemudian sebagai orang beriman, baca kitab kauniyah, kitab alam semesta, kita belajar ilmu apapun. Karena ilmu apapun itu bahan dasarnya di alam ini. Alam ini ayatnya Allah. Ketika belajar ilmu apapun, itu harus ingat Allah, tambah imannya pada Allah. Ya. Itu dilakukan dulu. Ya. Sering berbuat baik. Ya. Innallaha qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya Allah dekat kepada orang-orang yang beriman. Orang yang berbuat baik. Ya. Terus berbuat baik kepada siapapun, itu kamu menunjukkan dekat pada Allah. Saya itu kalau nasihati anak saya, pertama jaga sholatmu. Yang kedua berbuat baik kepada siapapun. Itu nasihat kedua setelah jaga sholat misalnya. Jadi karena berbuat baik itu dekat dengan Allah. Jadi sholat
ritual aktual, nanti dalam kehidupan berbuat baik itu sholat aktualnya, artinya tetap dekat pada Allah. Kita berbuat baik itu kita berarti sholat aktual kita seperti itu. Itu Pak Mus. Kalau nanti ya kalau dalam hati boleh jadi orang yang taat pada Allah itu punya feeling positif. Allah mengarahkan feeling kita, kok Raina rasanya ini. Ternyata kejadian betul, boleh jadi. Dengan firasat di kita yang Allah beri petunjuk, bisa aja. Ya. Sampai kepada Nabi Yusuf yang ahli menguraikan tentang mimpi, boleh jadi. Karena saking dekatnya pada Allah diberi kemampuan mimpi itu maknanya ini. Itu Nabi Yusuf begitu, saking dekatnya pada Allah. Jadi orang-orang yang sangat soleh saking dekatnya pada Allah bisa saja seperti itu. Ya punya feeling positif sehingga kemudian terjadi misalnya Allah tanda ini kok aku rasanya enak gitu. Ya termasuk ibu kita ya, ibu kita yang solehah, ibu kita yang hatinya bersih, itu yang batin anaknya sosok kenal rasanya, itu nyambung hati gitu. Ya itu isyarat-isyarat dari Allah kepada orang yang karena Allah itu juga sangat mengistimewakan orang-orang dekat dengan Allah. Orang taat pada Allah diistimewakan, dia dekat apapun diberi itu. Gitu saya kira. Saya kira itu nggih. Ya. Ya. Saya itu pernah ya dari kalangan keluarga kita itu mengatakan jangan sampai kita itu melakukan kebaikan tidak diizinkan oleh Allah. Contohnya gini, misalkan kita mau sholat subuh, sudah dengar azan, itu jelalah begitu kita mau berangkat sudah wudhu itu perutnya mulus gitu Pak, kepingin ke belakang. Kemudian besoknya gitu jelalah mau bangun itu susah. Iya. Jadi itu sebenarnya makanya gimana Pak? Apakah kita itu punya suatu dosa atau kesalahan sehingga kita harus saja harus apa ya? Ya, satu boleh jadi kesalahan. Kesalahan kita itu dosa kita tidak mendukung untuk kebaikan. Ya, kalau pengen malamnya pengen tahajud, siangnya tolong berbuat baik terus. Kalau bermaksiat susah suruh bangun malam. Di samping itu dikoreksi ya niatnya karena apa? Kalau udah selain Allah, itu ngalamat itu. Caranya seperti apa? Apa cara nafsu kita? Caranya Gusti Allah apa enggak? Tujuannya apa? Kamu tujuannya melakukan apa? Ya, kalau tujuannya itu tidak karena tidak ridho Allah, ya itu ngalamat. Ya. Itu aja saya kira. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.